4 alasan mengapa gereja Katolik tidak mengutamakan khotbah teatrikal dan pertunjukan praktik penyembuhan atau pencurahan Roh Kudus di lapangan, stadion atau layar kaca. Di kolom komentar atas video-video saya sering menemukan pertanyaan yang sama berulang kali, mengapa di gereja Katolik tidak ada khotbah spektakuler di lapangan terbuka seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja lain? Mengapa tidak ada pengkhotbah yang berteriak penuh semangat, lalu menyembuhkan orang di depan banyak saksi? Bukankah Yesus juga melakukan mukjizat? Jika iman Katolik benar, mengapa tidak menunjukkan kuasa Allah dengan cara yang lebih dramatis? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu menarik. Mereka yang bertanya biasanya membandingkan praktik pewartaan Katolik dengan gereja-gereja yang mengadakan kebaktian akbar di stadion atau lapangan luas, di mana seorang pendeta penuh karisma berkhotbah dengan suara menggema, disertai peragaan penyembuhan yang membuat orang jatuh tersungkur. Mereka melihat ini sebagai bukti nyata kuasa Tuhan, sementara gereja Katolik tampak diam tanpa demonstrasi spektakuler. Tetapi apakah benar pewartaan Injil harus seperti itu? Apakah iman seseorang harus bergantung pada tontonan mukjizat? Inilah 4 prinsip mendasar yang menjelaskan mengapa gereja Katolik tidak mengikuti pola pewartaan seperti itu. Pertama, gereja Katolik berpegang pada tradisi apostolik yang mengutamakan kebenaran, bukan sekadar emosi dan tontonan. Sejak awal, pewartaan iman tidak pernah didasarkan pada atraksi yang memukau, tetapi pada pengajaran yang membawa transformasi sejati dalam hidup. Yesus sendiri mengutus murid-muridnya bukan untuk mengadakan pertunjukan mukjizat, melainkan untuk, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dalam Matius 28 ayat 19-20. Dalam sejarahnya, pewartaan gereja Katolik selalu terfokus pada pengajaran yang benar, liturgi yang kudus, dan kesaksian hidup, bukan pada tontonan yang membangkitkan sensasi sesaat. Kedua, gereja Katolik percaya pada mukjizat, tetapi bukan sebagai tontonan, melainkan sebagai tanda kehadiran Allah yang terjadi dalam kerendahan hati dan ketaatan. Yesus sendiri menegur orang-orang yang hanya mencari tanda-tanda lahiriah tanpa iman yang mendalam. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus, dalam Lukas 11 ayat 29. Dalam gereja Katolik, mukjizat sejati terjadi dalam kesederhanaan, di dalam Ekaristi, di dalam sakramen penyembuhan, dan dalam doa para kudus. Banyak santo dan santa memiliki karunia penyembuhan, tetapi mereka tidak pernah menjadikannya sebagai pertunjukan. Padre Pio, misalnya, memiliki karunia menyembuhkan banyak orang, tetapi ia melakukannya dalam doa dan pengakuan dosa, bukan dalam pertunjukan di hadapan massa. Ketiga, menjadikan mukjizat sebagai